Tepat di malam yang dingin terlihat seorang pria yang tengah menghangatkan Joninya kepada sang kupu-kupu malam. Namun di tengah-tengah keasikannya tersebut, dirinya harus merasa terganggu dengan rengehan sang anak dari si perempuan yang mana si anak merasa kelaparan dan hal tersebut membuat si pria menjadi marah dan ngetang. Namun sang ibu harus mencari nafkah terlebih dahulu agar mereka bisa makan, meski dengan cara menjual dirinya kepada sang lelaki hidung belang, di mana dengan cara itulah mereka mampu bertahan hidup. Beberapa tahun kemudian si anak yang bernama Bi kini mulai beranjak remaja. Terlihat sang ibu yang selalu mencoba untuk memberikan hal yang terbaik kepadanya, termasuk agar dirinya bisa bersekolah. Suatu ketika di mana sang ibu yang tak berada di tempat tinggalnya, muncullah seorang pria atau tepatnya bapak tirinya yang datang dengan keadaan mabuk berat. Lalu dia pun menanyakan keberadaan sang ibu. Namun karena sang ibu tengah pergi, si ayah pun mencoba memperkaos Bi untuk memuaskan nafsu syaitonnya, di mana itu adalah efek samping dari air jahanam. Muncullah sang ibu yang menolongnya dan terjadi aksi pertengkaran di sana hingga akhirnya sang ibu pun tewas termasuk stepfather bejat yang ditusuk oleh Bi dengan begitu beringasnya. Hidup sebatang kara tanpa sang ibu tersayang, Bi kini melanjutkan hidupnya di kota besar dan keras, yang mana dirinya pun bertahan hidup dengan cara menjajakan makanan kecil, termasuk menjadi seorang gadis bertangan panjang atau seorang copet di sana. Bahkan hari-hari Bi pun cukup tersiksa karena dirinya juga harus melawan para preman-preman di sana. Sampai suatu ketika saat ia tengah tertidur di emperan, datanglah 3 preman sekaligus yang akan memperkaosnya. Namun muncullah seorang perempuan yang menolong dan menghajar para preman-preman tersebut, di mana para preman itu pun dibuat lari terkucar-kacir. Mari saya perkenalkan wanita gagah ini. Dia bernama Bibi Lin, di mana dirinya telah membentuk sebuah kelompok yang diisi oleh para perempuan tunawisma seperti Bi dengan latar belakang korban dari tindak kejahatan para pria. Dengan visi dan misi memberantas tindak kejahatan di sana, Lin sebelumnya telah melatih 2 perempuan yang bernama Tan dan Hong. Mereka juga akan membantu Lin untuk melancarkan misi kebaikan tersebut. Diberikan pakaian yang layak untuknya dan diangkat derajatnya agar tidak menjadi gelandangan lagi. Bi kini mulai dicoba kemampuannya dengan cara bertarung melawan Tan yang sudah senior. Masih terlalu lemah untuk melawan preman-preman pasar, apalagi melawan Kang Emus. Bi harus dibuat buntang-banting oleh Tan meski Tan tak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun Bi berhasil memberikan perlawanan, tak kala dia terus mencoba melawan Tan dengan semangat juangnya, hingga hal tersebut membuat mereka terkesan dengan perjuangan Bi yang tak ingin mengaku kalah. Mereka pun makan malam bersama dan saling bercerita masa lalu mereka, yang seperti saya katakan bahwa mereka berasal dari latar belakang yang sangat menyedihkan. Dengan ambisi itu, Bibi Lin pun akan memulai perjuangannya untuk menghabisi para penjahat di sana, dimulai dengan sebuah kelompok mafia yang disebut sebagai 4 besar, di mana bisnis mereka mencangkup semua tindak kejahatan seperti narkoboy, rumah bordil, perjudian, dan tentunya adalah menjual para gadis-gadis muda yang masih berwarna pink atau gadis di bawah UMR, umur maksudnya. Dipimpin seorang pria yang dikenal sebagai anjing gila. Dia bernama Hai, di mana dirinya selalu dijaga oleh tangan kanannya yang bernama Son, dan dia juga dijuluki sebagai si anak tiri. Dirinya cukup kuat dan sadis hingga tak segan-segan untuk menghabisi para musuhnya, dan hal itulah yang membuat mereka kesulitan untuk mendekati Hai.
Lalu ada Long si pengedar yang terkenal kalem. Dia bertugas untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang haram tersebut. Bahkan bisnisnya juga secara terang-terangan berjalan di depan mata aparat keamanan. Mirip di mana gitu ya. Sedangkan yang terakhir di divisi rumah bordil ada Theo si muka codet. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab mengelola rumah lendir termasuk menjual para gadis-gadis muda yang masih tersegel pabrik. Bốn đứa này là bộ tứ giang hồ. Bằng một, chúng ta phải thay mặt những phụ nữ. Bi pun kini mulai dilatih kekuatan dan ketangkasannya agar dirinya mampu melawan para penjahat-penjahat tersebut. Bahkan dia juga selalu diperhatikan oleh bibitan seorang penjual bakmi yang mana dia diberikan sebuah gelang keberuntungan. Terlihat semakin kompak dan tangguh, kini Bibilin pun memberikan tugas pertama kepada mereka, di mana mereka harus menghajar salah satu produsen baru atau pemasok obat-obatan terlarang kepada Hai. Kejadian tersebut membuat Hai marah kepada anak buahnya, di mana Hai berspekulasi bahwa ini adalah ulah dari geng Huang, dikarenakan mereka sudah sejak lama menginginkan wilayah yang Hai kuasai. Tak butuh waktu lama, Hai pun meratakan Huang bersama para pengikutnya, dan hal itu diketahui langsung oleh Bibilin yang selalu memantau mereka. Sedangkan Hai juga menjalin kerjasama dengan seorang bos, yang mana sang bos memesan gadis-gadis muda untuk dijual kepada kliennya di luar negeri. Namun dengan satu jaminan, jika Hai gagal memberikan produk berkualitas ekspor yang masih rapat, maka sang bos meminta pasar Nancy sebagai jaminannya. Bibilin yang mengetahui hal itu pun mencoba memanfaatkannya. Dia akan mencoba menggagalkan Hai untuk mengirim wanita-wanita kepada sang bos. Kini mereka pun membuat sebuah rencana sekaligus untuk menyelamatkan para gadis-gadis. Tiba waktunya di sebuah lokasi, terlihat beberapa gadis-gadis yang dipersiapkan untuk mereka kirim, di mana tempat tersebut adalah tempat yang dikuasai Theo sebagai penanggung jawab dari bisnis ini. Terlihat Bi, Tan, dan Hong memulai aksinya di mana mereka melumpuhkan beberapa preman di sana. Termasuk si abang yang ingin mencoba produk baru yang masih segel, dia pun tak luput dari Tan yang menghajarnya. Terlihat Bi yang tengah memantau Theo pun harus bertarung dengan preman-preman ceceret tersebut. Hingga akhirnya dia harus melawan Theo yang ternyata Theo cukup kuat untuk Bi lawan sendirian. Bi pun cukup kewalahan melawan Theo, bahkan sampai-sampai Bi hampir dibuat tamat. Namun di waktu yang tepat muncullah Tan yang menolongnya dan Bi pun berhasil menghabisi Theo dengan begitu sadisnya. Mereka pun berhasil menyelamatkan para ciwi-ciwi di sana. Lalu mereka juga tak lupa untuk membakar ladang usaha panas tersebut. Kematian Theo dan kegagalan bisnisnya membuat Hai semakin murka, dan kini pasar Nancy harus jatuh kepada sang bos, termasuk dia juga harus berhutang para gadis-gadis muda kepada sang bos. Sedangkan Bibilin bersama yang lainnya pun kini merayakan keberhasilannya. Namun ada hal yang mengejutkan saat ketika Bibilin tengah berbincang dengan bibitan, terlihat Long yang ternyata dia adalah seorang pengkhianat alias mata-mata dari Bibilin.
Dan dari Long lah Bibilin mendapatkan informasi tentang gerak-gerik Hai, di mana kita juga mengetahui motivasi Bibilin untuk menghancurkan Hai yang tak lain adalah dari akibat kematian sang suami dan anaknya yang dihabisi Hai. Yang mana Bibitan meminta Bibilin untuk berhenti melanjutkan misinya tersebut, di mana Bibitan juga merasa bahwa hidup Bibilin kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun Lin merasa dendamnya tak akan terbayarkan ketika sang kepala komplotan yaitu Hai belum dihabisi dengan tangannya sendiri. Selain sebagai mata-mata dari bibi Lin, Long juga ternyata kekasih dari Hong, di mana adegan menguras dengkul pun terjadi dan cukup sampai di sini. Oke, singkat waktu bibi Lin kini memberikan tugas kembali, yang mana tugas itu cukup berat, yaitu target mereka kini langsung menghabisi Hai. Seperti yang kita ketahui, Hai adalah otak sekaligus pemimpin dari kejahatan kriminal di sana. Tentu dengan matinya Hai akan banyak mengurangi kejahatan dan mampu membebaskan para gadis-gadis di sana. Menyamar sebagai Lady Snake di sana, Bi dan Hong mampu membuat Hai tertarik kepada mereka, di mana tanpa berlama-lama kini Hai membawa mereka ke sebuah kamar. Terlihat Bi yang mengeluarkan sajam dari balik sepatunya, namun saat Bi akan menghabisi Hai, ternyata Hai cukup sigap untuk menahan serangan dari Bi. Bi pun harus pingsan tak sadarkan diri setelah digampar Hai. Terlihat Hong harus bertarung sendirian dengan Hai, hingga pertarungan itu pun memicu anak buah Hai untuk berdatangan melawan Hong. Berhasil menghabisi satu persatu penjaga, kini Hong dan Bi harus melawan si anak tiri yaitu Son beserta antek-anteknya. Sedangkan di luar Tan dibuat gelisah ketika Bi dan Hong belum menyelesaikan tugasnya. Meski berhasil melumpuhkan beberapa manusia di sana, Hong nyatanya harus tewas yang ditusuk oleh Son tepat di depan mata sang kekasih yaitu Long. Semakin dibuat terpojok hingga akhirnya datanglah Tan yang membantunya. Namun Tan juga harus terluka dan semakin banyaknya para anak buah Hai. Mereka pun memilih melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Shiki Nangka. Hingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan para anak buah Hai yang menggunakan Shogun Kebo. Terjadi pertarungan menggunakan sepeda motor, namun Tan dan Bi berhasil mengelabui Son yang mengejar mereka melalui warung bakmi milik sang bibitan. Hủ tiếu hả? Trời ơi 6 giờ. Ternyata kematian Hong membuat Bi mengetahui bahwa sebenarnya bibi Lin hanya ingin membalaskan dendam tentang kematian anak dan suaminya, di mana Bi merasa hanya dijadikan sebagai alat untuk ajang balas dendam dari bibi Lin. Terngiang-ngiang kebersamaan mereka bertiga, Bi merasa sangat kehilangan Hong yang mana dia memilih untuk meninggalkan Tan dan Lin karena dirinya tak ingin dijadikan sebagai alat balas dendam dari bibi Lin. Namun saat Bi akan pergi meninggalkan tempat tersebut, dia melihat seorang mayat di kerumunan di mana mayat itu adalah bibi Tan, orang yang sangat baik kepadanya, dan itu terlihat dari gelang yang dipergunakan sang korban. Bibi Lin pun menariknya dan meminta dia untuk melanjutkan misi ini. Namun Bi tetap bersikeras tak ingin mengikutinya. Di mana saat perbincangan itu muncullah dua anak buah Hai yang hampir menghabisinya. Diberikan pilihan untuk melanjutkan misi ini sampai selesai, atau dia lebih memilih bersembunyi dari kejaran para anak buah Hai yang ingin membalaskan dendam kepadanya.
Bi yang tak memiliki pilihan lain selain meratakan Hai bersama antek-anteknya, kini Bi memilih untuk melanjutkan misi tersebut bersama Lin dan Tan. Bibi Lin lalu membeli beberapa senjata dari pedagang ilegal di mana mereka mempersiapkan diri mereka untuk melakukan penyerangan ke markas Hai. Dan Lin juga membawa beberapa preman yang ia bayar demi membantu penyerangan tersebut. Dan inilah pertempuran antara 3 ladies melawan sekelompok mafia besar. Terjadi aksi pertempuran di markas Hai di mana mereka cukup mudah untuk melawan para ormas-ormas loreng di sana. Namun Tan harus merasa sakit tak kalah seorang preman yang menghajar dirinya tepat di bagian luka yang dia derita. Bà Linh đâu? Terlihat Bibi Lin yang menyusuri lorong untuk mencari Hai. Dia juga harus berhadapan dengan 2 preman. Namun ketika dia berhasil menghabisi 2 preman itu, dirinya harus tewas saat seorang preman berhasil menikamnya dari belakang. Kembali menurunkan anak buahnya untuk menghabisi Bi dan Tan, di mana saat pertarungan ini Tan harus terkena sabetan sajam yang membuatnya harus terluka. Mày có sao không? Tak mampu menghabisi Tan dan Bi, Hai kembali mengirim 1 anak buahnya yang cukup beringas, di mana itu terlihat dari cara dia menyerang Bi. Namun hal itu tak membuat Bi kesulitan, yang mana Bi yang sudah mahir menghabisi para preman pun dia berhasil menghabisi si pria celeng tersebut. Sedangkan Long yang dihampiri Son, kini Son menyadari Long adalah seorang pengkhianat, di mana dia telah dikibuli dengan menyuruhnya untuk pergi ke tempat Lin, di mana hal itu Long rencanakan agar mereka mudah untuk membunuh Hai beserta para pengikutnya. Dan kini Long yang sangat ingin membalaskan dendam kematian sang kekasih yaitu Hong. Lalu mereka pun melakukan sebuah pertarungan yang mana sebenarnya mereka sama-sama kuat, namun pada akhirnya Long lah yang memenangkan pertarungan tersebut, di mana Son berakhir dengan tamat. Setelah membereskan Son, Long kini menemui Hai di mana dia memberitahu bahwa Son telah dia habisi. Hal tersebut membuat Hai marah, di mana saat Hai akan menembak Long dan ya, ternyata muncullah Bibi Lin dari balik pintu dan dengan cepat dia menembak Hai tepat di bagian tangannya. Dibuat terkejut dengan kedatangannya, di mana sebelumnya Lin telah berhasil Hai habisi. Namun ternyata Lin mengetahui skenario yang Hai buat, di mana orang yang menusuk Lin adalah Long yang menyamar sebagai anak buah Hai, yang mana sebelumnya Hai mengirim 1 anak buahnya untuk menghabisi Bibi Lin. Hal tersebut membuat Hai sangat kecewa kepada Long yang telah mengkhianatinya. Namun di tengah-tengah pidatonya tersebut, kita kembali dibuat terkejut, di mana Bibi Lin tiba-tiba menghabisi Long. Hal tersebut didasari rasa dendam, di mana Long yang melihat kematian suami dan anak dari Bibi Lin. Long yang kala itu bersama Hai tidak mencoba menghentikan pembantaian yang dilakukan Hai kepada sang suami dan anaknya. Ya, dendam yang telah lama menggumpal di dalam dada pun kini mulai memuncak, di mana Hai yang menjadi target utama pun kini tewas setelah Lin menembak tepat di bagian kepala.
Tentu belum usai sampai di sini, di mana Lin juga ternyata berambisi untuk kembali mengambil wilayah tersebut yang ternyata wilayah itu dulunya adalah milik sang suami, di mana jiwa psikopat dia mulai keluar tak kalah saat Bi dan Tan ingin bebas. Justru Lin mengadu domba mereka dan memerintahkan Tan untuk menghabisi Bi. Jelas, ini menjadi pilihan yang sangat sulit, di mana Bi sendiri adalah kawan baiknya dan Bibi Lin juga telah membebaskan dari masa lalunya yang begitu kelam. Dan pada akhirnya Tan mengambil senjata tersebut, lalu menodongkan senjatanya tepat di kepala Bi, dan saat akan dia tembakan, Nhưng tao phải chọn rồi. ya, Tan pun harus tewas ditembak Bibi Lin. Tak kalah ini menjadi kesedihan yang teramat berat bagi Bi, di mana saat Lin akan menghabisi Bi, kini pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi, yang mana Lin lebih unggul dengan serangan-serangannya yang tentu saja hal tersebut dilandasi Lin adalah orang yang mengejari Bi dalam hal bela diri. Dibuat bontang-banting dengan serangan-serangan Lin, Bi mampu bertahan, bahkan dirinya juga mampu menghindar dari peluru-peluru yang ditembakkan Lin layaknya film The Matrix. Namun dengan semangat juang ingin hidup yang sangat tinggi seperti saya, di mana Bi berhasil menyarangkan beberapa peluru di perut Lin, dan pada akhirnya Lin pun harus koit dengan cara yang begitu estetik. Setelah pertarungan yang amat panjang, Bi pun harus pingsan dan film pun the end. Semoga kita dijauhkan dari hal yang buruk dan negatif, apalagi penyakit. Selalu sehat untuk kalian dan dimudahkan rezekinya. Cukup sampai di sini saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.